Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Di sini tempatnya kita mengobrol seputar para jagoan-jagoan Indonesia. Sebelumnya aku mau kasih peringatan ke kalian, video ini akan mengandung spoiler untuk film Sri Asih. Karena sekarang aku akan membahas tentang adegan akhir sekaligus mid credit scene yang ada di film Sri Asih. Jadi buat kalian yang belum nonton filmnya dan gak mau kena spoiler, kalian skip aja video ini. BTW, sorry aku sambil pegang ini ya, mic-ku agak error, mungkin rusak sih, jadi aku pakai ini buat audionya biar jelas, nggak apa-apa kan ya? So, film Bumi Langit sejauh ini selalu memiliki dua adegan tambahan di filmnya. Yang pertama dijadikan sebagai adegan akhir, dan yang kedua dijadikan sebagai mid-credit scene. Adegan akhir alias adegan penutup di film Sri Asih menampilkan Alana yang berhadapan dengan kelompok jaga bumi. Kelompok jaga bumi ini terdiri dari Eyang Mariani, Kala, dan ibu angkat Alana, yaitu Sarita. Mereka memberitahu Alana kalau ada seseorang yang juga memiliki kekuatan, sama seperti Alana, sama seperti Sri Asih. Namanya adalah Gundala, dan dia akan membutuhkan bantuan Alana sebagai Sri Asih. Alana lalu bertanya, bagaimana cara dia menemukan Gundala, dan Eyang Mariani menjawab, kalau Sri Asih dan Gundala akan terhubung dengan kekuatan Dewi Asih. Kira-kira apa maksudnya? Jawaban dari pertanyaan ini ada di pertengahan film Sri Asih, ketika Eyang Mariani bercerita tentang sejarah pertarungan antara Dewi Asih melawan Dewi Api. Jawaban dari pertanyaan ini memang tidak disebutkan secara gamblang, melainkan hanya tersirat melalui sebuah gambar yang muncul dalam proyektor milik Eyang Mariani. Dan menjelang akhir filmnya, gambar ini juga muncul kembali, di mana di sampul kitab yang dipegang oleh Eyang Mariani. Kita tahu kalau kitab yang dipegang oleh Eyang Mariani ini adalah kitab penting yang menjadi sumber segala macam informasi tentang sejarah Dewi Asih dan juga Dewi Api. Dan sampul kitab ini memperlihatkan gambar tersebut, 9 lingkaran kecil yang membentuk satu lingkaran besar. Dan di 9 lingkaran kecil itu terdapat simbol-simbol yang menarik. Ada simbol bintang, petir, api, dan lain sebagainya. 9 simbol yang kalau kita teliti lagi, memiliki kaitan yang sangat erat dengan para jagoan yang muncul dalam jagat sinema Bumi Langit. Dimulai dari yang paling atas, ada simbol bintang dan awan. Ini adalah unsur langit yang mewakili kekuatan Sri Asih sebagai titisan Dewi yang berasal dari langit. Lalu bergerak ke arah jarum jam, ada simbol yang menggambarkan unsur petir. Ini adalah elemen yang mewakili kekuatan Gundala, sang putra petir. Lalu selanjutnya, ada simbol api, unsur yang mewakili kekuatan Virgo, si gadis api. Mereka-mereka ini adalah para satria yang dijanjikan kemunculannya oleh Dewi Asih. Para satria yang dipercaya untuk melawan para panglima yang dimiliki oleh Dewi Api. Mereka semua terhubung dalam satu garis lingkaran yang sama, garis takdir yang tidak pernah putus dari zaman ke zaman. Sama seperti kata Eyang Mariani, Sri Asih akan terhubung dengan Gundala melalui kekuatan Dewi Asih. Karena sumber kekuatan mereka sebenarnya juga berasal dari satu lingkaran yang sama. Lalu di mid-credit scene, muncul seorang pria aneh di sebuah pangkalan truk. Pria ini kebal senjata dan memiliki tenaga pukulan yang luar biasa. Pria ini diperlihatkan memakai sebuah cincin dengan simbol yang sangat menarik. Simbol yang sama sempat diperlihatkan beberapa kali dalam papan penelitian yang ada di rumah Eyang Mariani. Dan simbol ini juga muncul dalam lingkaran satria yang terikat dengan Dewi Asih. Simbol yang melambangkan unsur logam yang mewakili kekuatan Godam, si laskar besi. Dan kalau kalian baca komik-komik Bumi Langit, kalian pasti tahu kalau nama asli dari superhero Godam adalah Awang. Yes, dia adalah anak yang sempat muncul di film Gundala. Anak yang menjadi sahabat masa kecil dari Gundala dan sekaligus mengajarinya bertarung. Dia adalah satria keempat yang dijanjikan oleh Dewi Asih.